nganggur ya cukup lama 2 tahun itu. Tapi Tuhan buka jalan ya, dan satunya dengan melalui online dan yang luar biasa tahun 2023 ini. Saya akan bukakan dalam bentuk sebuah presentation ya, agar Anda bisa melihat Tuhan itu tidak pernah saya nggak pernah kepikiran ya bahwa kita menciptakan sebuah audience dengan sebuah cara yang baru. Cara yang baru ini saya dapatkan ketika itu kami sedang memberikan sebuah proposal ya, proposal pelatihan karena kami baru menyelesaikan sebuah proyek juga di satu bank yang terbesar di Indonesia. Dan ternyata di perusahaan namanya Huawei ini ya, dari Korea memiliki konsep yang mirip yang kira-kira yang saya latih ya. Sejak 2008 Bapak Ibu, saya ini adalah selalu trainer untuk di bidang insurance. Ya, berarti yang saya sangat mengerti banget bahwa Indonesia ini sangat butuh trainer. Karena sekali lagi problem utama di para bisnis seperti ini adalah ketika mereka masuk bisnis ini, mereka kehilangan teman. Ya, coba Anda tanya teman yang masuk di asuransi misalnya, langsung kehilangan teman. Ya, Anda ngomong aja, apalagi pekerjaan di MLM, langsung kehilangan teman. Nah, disitulah cara saya membantu orang-orang tersebut harusnya berbisnis itu bertambah teman. Ada amin? Yes. Betul amin? Amin. Anda pahami bahwa problem utama adalah seperti ini. Dikasih bisnis tapi kehilangan teman. Nah ya, jangan sampai kita juga tahu ya bahwa Yesus juga kita memberitahunya juga sama. Jangan sampai Anda juga tidak mengerti cara Tuhan Yesus menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau. Di perusahaan Huawei ini saya menemukan metode yang sangat luar biasa Bapak Ibu, bahwa saya bisa memblending ya. Nah kebetulan ini saya bikin singkat khusus buat FGBFI ini hari pagi ini. Karena tadi pagi jam 4 saya kepikiran ini mungkin membantu Anda untuk bisa memberikan cara baru untuk membantu teman-teman yang saat ini mengalami disrupsi. Disrupsi itu bagi perusahaan yang sepertinya bangkrut Bapak Ibu. Ya. Bagi perusahaan baru ini adalah kesempatan yang luar biasa besarnya. Ya, sebagai contoh saya buka dulu aja pertemuan singkat saya ini. Next. Saya dari member saudara penulis yang memang agak vakum belakangan ini karena kita sedang mencari bentuk baru. Kemudian berikut lagi next. Saya juga dosen dan saya juga bersama Pak Rina Kasali kami bikin perusahaan namanya Lock.id dan tidak berjalan dulu saat ini karena memang kena COVID ya. Jadi beberapa perusahaan kita memang kena Bapak Ibu. Ini benar-benar serius ya. Nah, kemudian next lagi. Kita tetap punya desain. Bapak Ibu, problem utama manusia adalah rajin. Ini bukan kurang pintar. Training kita kalau banyak bikin orang pintar tapi melupakan satu bagian esensi di Alkitab yaitu rajin. Ya, konsep ini saya bikin dalam bentuk gambar singkat. Kalau orang nggak bisa rajin buat dirinya, dia tidak bisa membantu keluarga dan dia nggak bisa bantu teman, apalagi bantu komunitas. Saya sangat mendukung kalau FGBFN ini bisa membantu komunitas itu orang-orang yang menyadari dari dirinya dulu. Jangan sampai minta apa yang komunitas bisa berikan buat saya. Ya, jadi artinya saya membangun konsep seperti ini harusnya kita dipanggil untuk memberikan apa di sebuah komunitas. Next. Nah, saya melihat sebuah cara baru di perusahaan Huawei ini ya sudah 35 tahun, 40 negara dan 10 juta pelanggan. Saya baru tahu 12 bulan lalu bahwa konsep itu adalah sebuah disrupsi. Semua barang elektronik itu akan tidak lagi ada pembelian di awal. Gratis Bapak Ibu. Konsepnya langganan. Ini amazing. Sama seperti di Amerika kalau Anda beli handphone, cukup beli paket data dikasih handphone. Di Indonesia juga sudah ada yang namanya membeli langganan internet dikasih modem. Konsep seperti ini sangat baru di Indonesia. Ya. Oleh karena itu saya sebagai penulis, saya mencoba memberikan penjelasannya dengan sebuah buku yang terakhir saya buat yang namanya ini dia. Ya. Saya lampirkan buku ini yang saya berikan langsung kepada CEO-nya. Ini cikal bakal saya melihat dengan cara yang baru. Saya biasa memberikan pelatihan cuma ngomong dong dibayar kok Bapak Ibu. Iya. Tapi kali ini saya melihat visi Anda langganan listrik, tiang listrik diganti pemerintah. Langganan PAM pipa juga dikasih. Tapi air minum sampai detik ini kita belum bisa loh. Tapi ada perusahaan dari Huawei dari Korea, dia bisa memberikan tiap rumah tangga sebuah dispenser gratis. Ini sebuah cara baru ya Bapak Ibu. Nah, makanya saya tulis dengan sebuah buku agar orang mengerti. Kedepannya AC, kemudian lemari kabinet, barang elektronik itu konsepnya tidak lagi dibeli karena semua diberikan gratis. Nah, cara gimana nanti sesinya? Ya, next. Saya bangun Bapak Ibu. Saya baru kali ini ya, biasanya saya dipanggil IO. Saya dikontrak IO Bapak Ibu. Kali ini saya lihat orang-orang yang mau tertarik ya, seperti Bapak tadi bertanya, saya kasih tahu caranya dan dia tertarik lagi. Kenapa? Ini perlu edukasi. Bangsa kita ini belum ngerti bahwa air minum bisa diminum dari keran. Jijik betul.
Ini kayak Bapak ngomong pada orang supaya berhenti merokok, Bapak Ibu. Gampang nggak kira-kira? Kok pada diem? Nah, jadi maaf ya, jangan bilang ini gampang. Ngebayangin orang minum dari keran daripada air yang biasa, itu ibarat Anda harus memberitahukan bahwa bisa nggak Anda berhenti merokok. Oke? Nah, tidak ada jalan lain Bapak Ibu. Namanya adalah edukasi. Next. Ini dia. Saya telusuri, saya diizinkan Tuhan keliling ya beberapa negara, Malaysia, Thailand. Saya lihat, astaga, pelanggannya sudah 3,3 juta di Malaysia. Kemudian di Thailand udah sampai berapa tuh angka itu? 500.000. Indonesia baru 40.000. Targetnya 30 juta. Air minum gratis buat masyarakat. Saya hanya bilang pada Anda semua, kok bisa kebuka pikiran saya. Saya bikin pelatihan bagaimana mengedukasi orang, ya, tidak jualan. Karena konsep jualan Anda pasti kehilangan teman. Next. Nah, ini terkumpul sekitar 800 member, ya, dan total ada 1.100 tim yang bergabung. Next lagi, dan cepat aja ya. Dan 58% atau 60% omset OW ada di tim kita dalam waktu 6 bulan. Ini nggak main-main ya Pak. Ya, sebuah perusahaan bisa mendapatkan sebuah pelatihan seperti ini dan sumbernya dari Alkitab Bapak Ibu. Yaitu apa? Rajin. Ya, Anda bisa lihat data-data ini, dan saya yang memberikan kesaksian hanya untuk kemuliaan Tuhan Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Anda merasa disubsidi lebih susah, disubsidi sebenarnya membuat kita membuka peluang bantu orang lain. Jangan berpikir buat diri kita. Next. Dan saya berkaget sekali ya bahwa benar-benaran bahwa income itu datang kalau Anda kerja. Jangan dipikir mau income dulu baru kerja. Ya, jadi ingat, konsep kita adalah bagaimana kita dikejar rezeki. Banyak orang masih berpikir cari uang. Ya, itu sangat tidak ikut Alkitabiah. Next. Oke, sudah bisa. Yang terakhir ada harus ya. Jadi Bapak Ibu, saksian saya, testimoni saya hari ini adalah Bapak Ibu bekerjalah. Ini dia, ya, terakhir dari saya. Ya, terakhir sesi ini. Bapak Ibu tetaplah terus membantu orang susah. Jangan cari orang kaya. Prinsip bisnis yang salah adalah mencari orang kaya. Nah, itu yang menyebabkan banyak perusahaan MLM atau asuransi babak belur. Bantu orang susah, maka bisnis Anda tidak bisa di stop. Segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Amin.